Sebelum kita ke tes ini, saya bacakan ada sedikit sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini. Ya, meskipun ini tes juga sudah pernah saya sampaikan di pengajian kita yang lalu-lalu, tapi mungkin kita sudah lupa ya, karena sudah lama sekali ya. Yaitu pertama, kaifa nastaqbilu syahr Ramadan. Bagaimana kita menyambut Ramadan? Nah, itu terjemahannya. Ramadan daifun karim mubarakun. Ya. Bulan Ramadan itu adalah tamu mulia, daifun karim. Dia adalah tamu yang mulia, tamu agung, ya. Mubarakun, yang penuh berkah, yang akan membawa berkah kepada kita. Oleh karena itu, yang bagi an-nuhsina istiqbalahu, karena itu kita pantas menyambutnya dengan baik. Karena dia adalah tamu yang mulia, maka tentu saja kita akan menyambut dengan cara-cara yang mulia, ya, supaya nyambung antara orang yang mulia, kemudian kita menyambut. Apa yang dimaksud oleh muallif di sini, bahwa bitaubatin nasuhi, kita harus menyambut Ramadan ini dengan mengawali dengan taubat nasuha. Jadi kita lebih awal harus bertobat, membersihkan diri dari semua dosa-dosa. Saya kira penyuluh juga banyak dosanya ya. Ya. Penyuluh saja banyak dosanya, apalagi bukan penyuluh loh. Nah, kecuali yang tidak mengaku tuh. Tidak mengaku berdosa ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus tobat dulu, tobat nasuha sebelum masuk Ramadan ya. Kalau Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Saya kira itu ya, bertobatlah kalian semuanya. Jadi ada kata-kata semuanya. Jadi tidak terkecuali penyuluh. Ya, penyuluh juga harus tobat ya. Semuanya. Ya manana. Tobat mana Allah Ta'ala ya manana. Semuanya ya. Tanpa kecuali ustaz apa bukan ustaz ya, semua dikena ayat ini. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Katanya kita ini semua orang beriman ya. La'allakum tuflihun. Nah, itu yang pertama kita harus lakukan sebelum masuk Ramadan. Kita harus membersihkan diri ya dari berbagai kotoran ya, baik lahir maupun kotoran batin ya. Yang kedua adalah musalahatul jami'. Kita harus melakukan islah kepada semua. Jadi kita harus, jadi tidak ada lagi antara satu penyuluh dengan penyuluh yang lain tidak apa namanya, tidak sinkron. Jadi kita harus islah semuanya, semua damai ya, semua damai ya. Kalau ada dendam selama ini, maka kita harus hilangkan dendam. Kalau selama ini ada kezaliman yang kita lakukan kepada saudara kita, maka segeralah kita meminta maaf ya. Kalau hartanya saudara kita ambil, kembalikan hartanya. Kalau kita pernah mencaci maki saudara kita, minta maaflah ya.
daripada kita nanti ya beramal sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang pada akhirnya amal itu kita akan serahkan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi selama ini. Makanya nanti ya, ada hadis itu ya, nanti ada di akhirat orang bangkrut, muflis, bukan muflis ya, muflis ya, muflis. Muflis itu artinya orang yang datang di hari kemudian banyak membawa amal, baik amalan wajib maupun amalan sunat, tapi di sana sini ada juga banyak sangkutannya, ada juga banyak persoalan-persoalan terhadap orang lain, pernah mengambil hartanya orang, pernah mencaci maki orang, pernah menggosip orang, pokoknya macam-macam lah ya. Sehingga karena di akhirat tidak laku lagi duit ya, maka kita harus membayar amal. Jadi semua amal-amal kita tadi yang kita ya lakukan sepanjang Ramadan diserahkan kepada orang yang pernah kita zalimi. Makanya banyak hadis Nabi menyatakan kalau Anda pernah mangkanat alaihi li akhihi madlamatun, barang siapa merasa pernah menzalimi saudaranya, falyastahilla minhu qabla an ya'tiya yaumun la dinara fihi wa la dirham. Hendaklah ia bersegera minta halal ya, sebelum datang suatu hari di mana tidak berlaku lagi dinar, tidak berlaku lagi real, tidak ada lagi rupiah ya. Tentu saja amal kita akan kita serahkan kepada orang yang pernah kita zalimi. Makanya dosa kepada orang itu lebih berat ketimbang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kepada Allah mungkin kita sudah tobat nasuha, ya sudah, Allah telah mengampuni kita. Tapi kalau dosa kepada sama manusia, tentu saja kita harus minta kerelaannya ya. Kemudian saya kira itu. Kemudian terakhir sebelum masuk Ramadan ya, kita harus kembali. Inilah yang saya mau sampaikan, ta'allumul fiqh syiyam. Kita harus belajar kembali fikih tentang puasa. Ta'allumu fiqh syiyam. Jadi yang bagi alal muslimi qabla duhuli ramadana, seyogianya seorang muslim sebelum masuk Ramadan ya, ayyata'allama ahkam syiyam. Harus belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Wa adabahu, adab-adab puasa, wal ibadatil murtabitah, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan puasa. Kira bukan cuma puasa kita lakukan, tapi berbagai macam ibadah. Min itikafin ya, yang berhubungan dengan itikaf, bagaimana itikaf yang dianjurkan Nabi ya, yang dicontohkan Nabi. Wa umratin, yang mau pergi umrah ya, kira masih ada yang mau pergi umrah, silakan mengantar ke saya ya. Kalau 10 orang saya gratis. Jadi menolong orang lemah toh. Bulan puasa, umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji besar. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini. Ya. Tapi yang sudah umrah tidak usahlah dulu toh. Bagi-bagi saja uangnya itu. Sudah diafdal saya kira ya. Yang sudah umrah ya. Saya main-main saja ya. Main yang sampai Pak Bisri juga terapel bukan. Saya hanya memancing saja ya. Saya memang suka memancing. Itu kerja saya kemarin ya. Karena saya anggap saudara semua ini ya. Saya anggap saya merasa penyuluh hari ini sampai hari ini meskipun sudah pensiun ya. Jadi itu Ustaz ya.
Jadi kita kembali belajar fikih. Itulah tes yang saya bagi-bagi tadi. Ya. Bagaimana puasa menurut ajaran agama kita? Nah, jadi silakan dilihat-lihat Pak. Ya, kita baca bersama saja. Jadi pertama, apa itu puasa? As-shaum fil lughati, ya, ta'rifu shaum. As-shaum fil lughati, puasa menurut bahasa. Fil lughati, inda lughati, lugatan sama saja ya. Ya. Puasa menurut bahasa adalah al-imsak wal kabbu. Puasa menurut bahasa adalah menahan, mempagan ya, memparra, imsak wal kabbu, mencegah diri ya. Nah, itu menurut terminologi ya, etimologi ya. Nah, etimologi ya. Kalau Allah Ta'ala, jadi pengertian ini itu diambil dari firman Allah. Kalau Ta'ala ala lisan Maryam, melalui lisan Maryam, ucapan Maryam, Allah berfirman, faquli, katakanlah hai Maryam. Nah, itu kan perempuan, faquli, kul, kalau kul laki-laki, kul. Nah, kalau perempuan, kuli, katakanlah hai Maryam, inni nadartu birrahmani sauman, sesungguhnya aku bernadar lirrahmani, untuk Tuhan yang Maha Pengasih, sauman, puasa. Aku bernadar puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud di sini puasa? Sumtan wa imsakan anil kalam, yaitu aku berniat tidak berbicara kepada orang lain. Sumtan ya. Sumtan artinya diam ya. Ya. Sumtan wa imsakan anil kalam, karena Maryam pada waktu itu dikena masalah karena dia hamil, tidak ada laki-laki ya. Jadi Tuhan datang wahyu kepadanya, katakanlah wajah mempunyai mati, nah, diam saja ya, jangan memberi komentar. Nah, itu puasa menurut bahasa adalah diam, baik diam dari bicara, diam dari apa saja, diam dari beraktivitas dan seterusnya. Nah, karena pada waktu itu banyak gosip pada waktu itu yang menggosip Maryam. Jadi kalau ada menanya kamu Maryam, diam saja ya. Itu sehingga sumtang itu sama itu, puasa itu berarti diam dari bicara, diam dari kerja, diam dari jadi mogok ya, mogok sama dengan mogok. Nah, itulah pengertian puasa menurut bahasa. Wasaumu fi urfi syar'i, nah, sedangkan puasa dalam pemahaman syariat, dalam pengertian syariat, ya sangat puasa menurut syariat, wal imsaku, yaitu menahan diri, imsak, ya, meninggalkan, ya, nah, mencegah diri, anil mubtirati, bisa juga ibadah anil mubtirati, ya, nah, meninggalkan daripada segala yang membatalkan puasa, ya, yang membatalkan puasa. Mana itu terutama 3 hal: makan, minum, kemudian ya berjima, ya, berkumpul dengan istri ya pada siang hari. Kita tahan itu min tulu'il fajr shadiqi, mulai dari fajar shadiq, fajar subuh, karena ada juga fajar kadhib, mulai dari subuh ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari, biniyatin, dengan berniat.
Jadi kalau kita sudah seperti itu, tidak makan, tidak minum, tidak bercampur dengan istri, ya dari terbit fajar shadiq, mulai terbit fajar shadiq sampai terang matahari dengan niat, maka kita sudah dianggap puasa. Dan inilah yang dimaksud ya menurut tasawuf adalah puasa syariat. Puasa syariat sangat puasa syariat. Artinya kalau kita sudah demikian ya sudah puasa namanya, ya sudah puasa. Tapi ada puasa tidak ada di sini ya, tidak ada. Ada namanya puasa tarikat. Jadi ada puasa syariat, ada puasa tarikat. Jadi didengar saja ya, kira saya tidak fotokopi ini. Wa amma shaumut tarikat, adapun puasa tarikat, bahwa yaitu ayyumsika anjami a'dha'ihi al-muharramati, yaitu kita mencegah diri, menahan diri dari seluruh anggota tubuh kita, dari seluruh anggota tubuh yang mana dalam roleta al-muharramati, seluruh yang haram, ya. Jadi bukan cuma tidak makan, tidak minum, tapi seluruh anggota tubuh kita menahan dari hal-hal yang diharamkan, wal manahi, hal-hal yang dilarang, wal dzamaimi, hal-hal yang tercela, ingkandana anu dicela, mislu seperti al ujubi, ujub merasa diri hebat, itu ya, wal kibri takabur, wal bukhli kikir, ya menahan diri dari kikir, wa ghairi dzalika, dan lain-lain, lahiran wa batinan, baik secara lahir maupun secara batin, ya. Fakulluha, semuanya itu yubtilu saumat tarikat, semuanya itu membatalkan puasa tarekat. Jadi kalau Anda puasa tarekat batal. Kalau pernah nyombong, pernah sombong, pernah kikir, ya, batal puasa tarekat. Jadi lebih baik kita puasa syariat saja, daripada batal. Kalau tidak mampu puasa tarekat, ya. Makanya Imam Ghazali itu menggolongkan puasa syariat itu adalah puasa awam. Puasa awam. Kalau klasifikasi Imam Ghazali ya puasa awam, saumul awam. Kalau tarekat itu saumul hawas, puasanya hawas. Kita ini kan awam ya awam, orang awam. Apalagi kalau puasa hawasul hawas, tentu itu bukan tingkatan kita, itu tingkatan wali, ya. Kita ini cuma wali murid saja, ya. Bukan wali Allah Subhanahu Wa Taala, bukan wali santri, ya. Jadi itu Pak, ya. Jadi ada memang istilah seperti itu, ada puasa syariat, ada puasa tarikat, ya. Jadi kalau puasa tarekat itu apa perbedaannya? Apa bedanya puasa syariat dengan puasa tarekat? Pasau syariati muakkadun. Puasa syariat itu punya waktu, pakai waktu, ya. Muakkadun, ya. Ya. Artinya ya di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan muakkadun. Mempunyai waktu, punya batasan, ya, muakkadun. Wa shaumut tariqah, sedangkan puasa tarekat, andanya puasa tarekat muabbadun. Nah, itu namanya muakkadun. Muabbadun artinya selama-lamanya, kekal, selama-lamanya
fi jami umrihi, dalam seluruh umur kita harus puasa tarekat. Artinya yang namanya kesombongan itu di luar Ramadan, di dalam Ramadan sama saja. Jadi seluruh umur kita jangan pernah jangan pernah sombong, jangan pernah kikir, jangan pernah merasa diri hebat, karena itu membatalkan puasa tarekat. Kira-kira dapat dipahami, Pak ya? Saya kira itu ya. Jadi kita melangkah arkan saum. Saya kira itu ya. Rukun puasa, saya kira ini penting ya. Sangat penting ya. Rukunnya puasa. Jadi saya kira kita sudah paham semua bahwa yang dimaksud dengan rukun itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika puasa. Kalau kita tinggalkan rukun berarti tidak sah puasa kita. Itu namanya rukunnya. Sama dengan fardu, sama dengan fardu. Sama dengan fardu atau wajib ya. Wajib. Jadi ada rukun, ada fardu, ada wajib. Jadi meskipun dalam bab haji rukun dengan wajib itu berbeda. Ada wajib haji, ada rukun haji ya. Arkanus shaumi salasatun. Rukun puasa itu ada 3. Meskipun pada buku-buku fikih juga rukun puasa ada 2. Itu hanya perbedaan persepsi saja ya. Rukun puasa itu ada 3 ya. Pertama, an-niyatu. Kita harus berniat. Jadi kalau ada orang puasa tidak berniat, maka tidak dianggap berpuasa ya. Ini penting sekali ini niat ya. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Artinya amal itu baru dinilai kalau ada niat. Jadi tergantung niat seluruh amalan ya. Jadi amal apa saja itu tergantung niat. Jadi kalau ada orang salat, dia takbir apa segala macam, tapi dia tidak berniat, maka itu tidak dianggap mendirikan salat. Karena tidak ada niat. Sama dengan dia olahraga, dia olahraga, sujud karena tidak ada niat. Jadi niat itu fungsinya membedakan antara tradisi dengan ibadah. Itu fungsinya niat ya, membedakan mana ibadah, mana kebiasaan ya. Wala budda min niyatin likulli yaumin. Tidak bisa tidak harus kita berniat. Orang puasa itu berniat tiap hari. Kita harus berniat tiap hari. Li'anna shaumal yaumi, karena sesungguhnya puasa tiap hari itu adalah ibadah mustaqillah, adalah ibadah yang berdiri sendiri. Ibadah yang berdiri sendiri. Artinya bukan berarti kalau batal satu hari, tidak menyebabkan batal yang hari yang kedua. Jadi dia berdiri sendiri, ibadah yang berdiri sendiri. Jadi makanya kita harus selalu berniat tiap hari, karena tiap hari kita beribadah. Apa itu niat? Mana niatnya puasa? Mana niatnya? Yang paling pendek, wa aqallun niyati
minimal ayyakula, orang yang puasa itu mengucapkan nawaitu sauma Ramadan. Nah, itu minimal. Nawaitu sauma Ramadan. Aku berniat puasa Ramadan. Jadi kalau ada orang menyatakan aku berniat puasa besok, tidak ada Ramadan, maka itu belum dianggap berniat. Jadi kalau puasa fardu itu Ustaz, karena ada ta'yin. Artinya kita menentukan Ramadan. Karena puasa wajib itu kan macam-macam. Ada puasa nazar, ada puasa kafar, ada puasa qada. Nah, itu. Jadi beda dengan itu ya, harus berniat, menentukan, harus ditentukan. Jadi tidak cukup saya puasa besok. Memang Ramadan besok. Nah, memang Ramadan besok. Tapi cuma fuqaha menyatakan harus ditentukan. Paham ini ya? Jadi saya kira lebih cukup lagi kalau saya berniat puasa Ramadan besok. Nah, itu ya. Ya lebih hebat lagi. Nah, ya. Nah, itu paling sempurna itu. Nah, kita akan baca itu ya. Wa akmaluha. Nah, ini. Yang paling sempurnanya niat. Nah, niat kamina suku. Nah, ayyakula, orang yang berpuasa itu menyatakan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi ramadana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban liwajhillahil karim. Ya. Jadi begitu ya. Itu bahasa Arabnya ya. Nawaitu sauma ghadin, saya berniat puasa besok. Ada fardhi Ramadan, menunaikan fardu Ramadan. Hari sanati, ini tahun ini imanan ya, karena iman, wahtisaban, karena ikhlas, liwajhillahil karim, untuk Allah semata. Nah, itu niat yang paling. Jadi tetap ini hukumnya sunnah. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Tapi tempatnya niat itu tetap ada dalam hati. Cuma melafalkan niat sunnah. Jadi tetap sunnah itu. Nawaitu sauma ghadin. Karena niat itu tempatnya di hati. Wat talaqqul biha sunnatun. Melafalkan niat adalah sunnah. Wa mahalluha al-qalbu nayaunduranna niae koryatie, artinya dalam hati. Jadi mau lah dia temu cuma mapare mapawate mua ande di apa di palaparan diucapkan. Nah, makanya ya kan ya seharusnya apa Nabi tadi mau usalli fardhu dhuhri al-barakaatin Mamu wallahi ta'ala tidak pernah mana hadisnya. Memang tidak ada. Karena niat itu tempatnya di hati. Nah, makanya ada banyak saudara kita membid'ahkan itu. Nama itu bid'ah. Ya, betul bid'ah, tapi ini bid'atul hasanah. Bid'ah yang baik. Bid'ah itu tidak semua bid'ah itu adalah dalalah ya. Jadi baca semua buku dulu baru membid'ahkan sesuatu ya. Nah, ya. Biar sempurna ilmu kita ya. Jadi itu Pak ya. Jadi itu ya. Jadi niat itu harus ta'yin. Kemudian yang kedua niat itu harus tabyid. Apa artinya tabyid? Harus dilakukan pada malam hari. Tabyid. Nah, berniat pada malam hari. Beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat itu bisa pada pagi hari. Itu Nabi sering
puasa sunat tiba-tiba. Nah, dia habis salat, dia tanya istrinya, ada sesuatu yang bisa dicicipi? Kata Aisyah, tidak ada. Kalau begitu saya akan puasa. Padahal ini sudah pagi hari ya. Nah itu, jadi bisa. Selama belum terbit tergelincir matahari ya, tergelincir matahari. Jadi itu bedanya. Kalau puasa sunat itu bisa tidak malam, tapi kalau puasa wajib harus dilakukan berniat pada malam hari. Karena ada hadis Nabi, "Man lam yubayyitin siyama qabla al-fajri", barang siapa tidak berniat berpuasa sebelum fajar, sebelum fajar shadiq, fala siyama lahu, maka tidak dianggap berpuasa. Ya, nah itu ya. Kemudian wa inda Imam Malik, tapi menurut Imam Malik, kalau Imam Malik beda ya, beda kalau tadi kan Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik, takfi niyatu saumi jami'il sahri fi awwali lailatin minhu. Kalau Imam Malik cukup niat itu, sudah mencukupi niat itu. Kita berniat berpuasa fi awwalil laili, pada malam pertama kita niatkan 1 bulan. Nawaitu sauma ramadana kullah, semuanya. Saya berniat Ramadan semuanya. Bukan cuma besok, 1 bulan. Selama 1 bulan. 1 bulan itu bisa jadi 30 hari, bisa jadi 29 hari. Saya berniat puasa 1 bulan. Ini pada malam pertama ya, malam pertama Ramadan. Itu sudah cukup. Biar tidak berniat tiap malam lagi. Meskipun tetap hukumnya sunat, mengulangi niatnya. Tapi itu sudah mencukupi. Kita berniat di malam hari untuk 1 bulan. Saya puasa 1 bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan. Itu menurut Imam Malik itu sudah cukup ya. Wa inda Imam Malik takfi niyatu, cukup niat puasa seluruh bulan, jamin sehari, artinya semua bulan puasa ya. Semua bulan puasa fi awwal lailatin minhu, pada malam pertama. Tapi ini malam pertama. Jangan malam kedua. Kalau malam kedua ya itu tidak berlaku. Malam pertama itu jadi ya kapan ya pemula itu puasa jadi wa yumkinu taqlidu, dan bisa kita bertaklid kepada Imam Malik. Kan kita ini Imam Syafi'i, mazhab kita bisa bertaklid, artinya ikut-ikutan, tidak apa-apa. Kalau memang yang baik itu, kenapa kita malu ikut? Selama itu adalah kebaikan. Sekarang orang itu gengsi-gengsian. Kalau orang memulai dia tidak mau ikut. Kenapa kita tidak mau ikut yang baik? Mungkin kita bertaklid. Mungkin orang bisa bertaklid. Kenapa? Hatta la yalzamahul qada, sehingga tidak mengharuskan kita mengqada. Andam itu makalah puasa, man nasiyan niyata, orang yang lupa berniat fi lailatin minal layali, pada suatu ketika ada malam-malam tertentu kita lupa berniat. Kan kita berpendapat tiap malam itu berniat. Tapi kalau kita sudah niatkan 1 bulan, maka apa? Tidak perlu lagi kita mengqada puasa di mana tidak ada niat pada saat itu. Tapi kalau tidak pernah berniat 1 bulan, kemudian lupa suatu ketika berniat, maka hukumnya tetap wajib puasa, tapi puasanya itu harus diqada setelah Ramadan. Jadi
Jangan bilang, ngapain puasa capek-capek. Ini menghargai Ramadan. Ini bulan Ramadan. Nah. Jadi bagaimana? Aman, kita aman. Ya, aman kalau 1 bulan. jadi aman kalau 1 bulan. Jadi kira-kira paham ini Pak? Jadi kita bisa bertaklid. Nanti kalau ada suatu ketika kita lupa berniat, maka itulah tadi kan saya sudah berniat 1 bulan. Nah itu ya. Jadi jangan tidak mau bertaklid. Saya Imam Syafi'i, dia Imam Malik. Tidak apa Imam Malik. Imam Malik juga itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan salah paham. Jangan mengira cuma Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Empat mazhab ini semua Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan ada orang biasa paham. Kalau bukan pendapat Syafi'i tidak mau ya. Jadi dia tidak mau salat kecuali berkunut pada subuh hari. Saya makan, apa kunut? Apa bawa pada makan? Apa kunut biasa? Apa bawa? Kunut atau dia no? Kunut tahu, ada sama kunut. Ini mana kunut? Tapi dia mau saya kunut ya kunut mau ya. Betul apa? Iya. Itu Pak ya. Wa ta'rifun niyati. Ini kita ulang ini. Pengertian niat kasdus syai muqtarinan bi fi'lihi. Kan ada itu ya. Jadi niat itu pengertiannya sengaja melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Itu kan apa pemahaman pertama dari niat. Itu niat. Niat apa? Illa niat saum, kecuali niat puasa. Andai dia tu mau uang, nama puasa itu banyak tahu, pasti pala. Kayak dia sembahyang, sembahyang itu banyak tahu. Dia puasa, malah itu pura mania umandel gua tahu. Lain deh, pura tu mania. Kapura tu mania di masih kena. Betul lah kau sembahyang witir. Biasa itu imam berkomandanya. Nawe salimannya ni marundong puasa tawar. Nawe itu saum mengadin anada ibadah sanadillahi ta'ala imanan wa tisaban liwajhillahil karim. Padahal kalau lewen mande pada lewen apa mande? Ya kan anda payano. Anda tahu payano untuk belajar. Jadi niat puasa itu malah itu niat memang Anda patong mande. Jadi sahur itu ini Anda mau kalau niat lagi ini ampun. Jadi itu mau dia mande puasa patong niat. Tena dia ditahu mana pura buka kamu niat memang ayau. So niat malah itu bisa. Menurut penjelasan ulama, mana memang tahu nawaitu saum mengadin ada Ramadan. Beres mau anda memarah, anda mau lupa mana mau murai. Ya kan pura mandi mau teman dia. Jadi dia berbarengan dengan perbuatan, kecuali puasa. Pura itu teman dia, anda mau puasa. Itu ya. Itu. Kira paham ini Pak ya? Ya. Wa ma'alluha al-qalbu. Naya warna niae koryati dalam hati. Wa man nasiyaha, barang siapa lupa berniat, ini malupe berniat, nalupe berniat. Niat sambulan anda toi, niat apa anda toi nalupe berniat. Jadi mengapa mi? Lazimahul imsaku. Tetap wajib menahan. Mesti wajib tidak makan, tidak minum, tapi wa alaihi qada'u, tapi puasa yang dilakukan harus diqada.